warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Suryani. Saya Ramayanti. Saya Firda Hayato. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang soal dan pembahasan hukum. Langsung saja, yang akan mempresentasikan nomor 1 adalah Kak Firda. Baik, saya akan membacakan soal nomor 1. Pada pemeriksaan fase zoid dengan 2 nukleoni merupakan protozoa usus yang terbesar. Tropozoid dari spesies apakah ini? A. Entamoeba histolica, B. Blantidium coli, C. Grandia lambia, D. Entamoeba coli, E. Trichomonas tenax. Jawabannya adalah B. Blantidium coli. Pembahasannya, tropozoid dengan 2 nukleus salah satunya berbentuk seperti ginjal dan merupakan protozoa usus terbesar mengacu pada Blantidium coli. Blantidium coli adalah protozoa terbesar yang menginfeksi manusia dan memiliki ciri khas berupa nukleus makronukleus berbentuk seperti ginjal. Blantidium coli bentuk tropozoidnya seperti kantung berwarna abu-abu tipis, panjang 5-200 mikron, lebar 40-70 mikron. Yang kedua, bentuk nukleusnya itu makronukleus berbentuk ginjal, mikronukleus terletak pada bagian konkav dari makronukleus. 3. Bentuk kista, lonjong seperti bola berwarna hijau bening, ukuran 4-75 mikron, dan penularannya itu melalui fekal oral melalui kista. Soal yang kedua, ATLM mendapatkan kiriman sampel feses untuk dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis dengan metode direct. Hasil yang ditemukan adalah telur cacing hookworm berbentuk oval. Dinding terdiri dari selapis galin dan berwarna merah. Regen apakah yang digunakan untuk menemukan telur cacing tersebut? A. Eosin 2%, B. Lugol 5%, C. PS, D. NaCl 5, MgS4. Jawabannya adalah D. NaCl, di mana pembahasannya itu untuk menemukan telur cacing hookworm dalam sampel spesies, regen yang digunakan adalah larutan garam fisiologis yaitu NaCl. Metode ini memungkinkan visualisasi telur cacing secara langsung di bawah mikroskop, di mana NaCl adalah larutan garam fisiologis yaitu NaCl 0,9% adalah media umum yang digunakan dalam pemeriksaan feses secara mikroskopis. Larutan ini membantu meningkatkan kontras antara telur cacing dan latar belakang sehingga telur cacing lebih mudah diidentifikasi. Pada pemeriksaan direct, larutan NaCl juga dapat membantu dalam menstabilkan sampel telur agar cacing seperti hookworm dapat terlihat dengan jelas. Yang kedua, eosin 2% itu eosin digunakan dalam pewarnaan sitologi atau histologi untuk mewarnai sitoplasma sel atau struktur tertentu, tetapi tidak umum digunakan dalam pemeriksaan feses untuk mendeteksi telur cacing. Yang berikutnya, Lugol 5% yaitu larutan iodin yang digunakan untuk mewarnai struktur seluler seperti kista, amuba pada pemeriksaan feses, namun tidak secara spesifik digunakan untuk mendeteksi telur cacing seperti hookworm. Yang berikutnya PZ yaitu tidak ada informasi yang jelas mengenai regen ini dalam konteks pemeriksaan mikroskopis telur cacing, sehingga tidak relevan untuk metode ini. Yang kelima, MgSO4 yaitu magnesium sulfat juga bukan pilihan yang umum untuk pemeriksaan mikroskopis langsung terhadap telur cacing. Ini lebih sering digunakan dalam larutan pengapungan untuk metode konsentrasi. Dengan demikian, larutan NaCl adalah reagen yang tepat digunakan dalam metode direct untuk mendeteksi telur cacing hookworm. Lanjut nomor 3. ATLM melakukan pemeriksaan mikroskopis feses dari seorang peternak babi dengan metode flotasi garam pekat. ATLM menemukan telur cacing pita dengan ciri berbentuk bulat berwarna coklat, lapisan embriofor bergaris radial. Spesies apakah yang mungkin menginfeksi lelaki tersebut? A. Taenia solium, B. Ascaris lumbricoides, C. Trichuris trichura, D. Phaseolapis busci, dan E. Rematoda. Jawabannya adalah A. Taenia solium. Pembahasannya, berdasarkan deskripsi yang diberikan, telur cacing pita yang memiliki bentuk bulat berwarna coklat dan lapisan embriofor yang bergaris radial kemungkinan besar adalah dari spesies Taenia solium. Telur Taenia solium memiliki ciri khas dengan lapisan embriofor yang terlihat seperti garis radial. Taenia solium adalah cacing pita yang dapat menginfeksi manusia dan biasanya berasal dari konsumsi daging babi yang terinfeksi.
Berikut adalah beberapa informasi penting mengenai Taenia cilium. Ciri-ciri dan karakteristik. Bentuknya, cacing ini memiliki tubuh yang pipih dan terdiri dari segmen-segmen proglotid yang dapat mencapai panjang hingga 7 meter atau lebih. Bentuk telurnya, telur T-cilium berbentuk bulat atau oval, berbentuk coklat dengan lapisan embriofor yang memiliki garis radial yang dapat ditemukan dalam tinja individu yang terinfeksi. Siklus hidupnya, inang definitif adalah manusia yang dapat terhitung setengah matang yang mengandung larva. Terus inang perantara adalah babi, cerci dalam otot. Penyakit yang dikenakan Taeniasis ini adalah infeksi yang disebabkan oleh cacing pita yang dewasa di usus manusia. Gejala mungkin tidak muncul atau dapat berupa nyeri perut, mual, atau gangguan pencernaan. Cysticercosis terjadi jika manusia mengonsumsi telur T-cilium yang dapat menyebabkan larva berkembang dalam jaringan tubuh, termasuk otak dan mata, menyebabkan gejala yang serius. 4. Seorang wanita yang tengah hamil tiba-tiba mengalami keguguran. Diketahui riwayat pasien mempunyai hobi memelihara kucing. Dari hasil pemeriksaan sediaan darah ditemukan parasit dengan bentuk seperti bulan sabit, inti 1 dan berukuran 5 mikron. Apakah spesies dari parasit tersebut? A. Entomococci, B. Giardia, C. Toxoplasma gondii, D. Trichomonas tenax, D. E. Trichomonas vaginalis. Jawabannya yaitu C. Toxoplasma gondii. Pembahasannya, berdasarkan deskripsi yang diberikan, parasit berbentuk seperti bulan sabit dengan inti 1 dan berukuran sekitar 5 mikron. Kemungkinan besar adalah Toxoplasma gondii. Parasit ini dapat ditularkan melalui kucing dan berhubungan dengan kejadian keguguran pada wanita hamil. Ciri-ciri karakteristiknya, bentuk parasit ini umumnya memiliki bentuk seperti bulan sabit atau oval. Ukurannya bervariasi tetapi biasanya berukuran sekitar 2-4 mikron dalam bentuk trombozoid. Biasanya siklus hidupnya memiliki siklus hidup yang kompleks. Dengan kucing sebagai inang definitif, kucing dapat mengeluarkan telur melalui feses yang dapat menular ke manusia dan hewan lainnya. Infeksi pada manusia, yaitu 1. Manusia dapat terinfeksi melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi atau melalui kontak langsung dengan feses kucing. Kedua, infeksi juga dapat terjadi melalui daging mentah atau setengah matang yang terinfeksi. Yang ketiga, wanita hamil terinfeksi dapat menularkan infeksi kepada janin yang dapat menyebabkan keguguran, kelahiran prematur, atau cacat lahir. Baik, yang terakhir adalah seorang wanita berusia 50 tahun mengalami gejala demam berdarah. Hasil dari identifikasi terhadap telur nyamuk yang diambil pada dinding penampungan air jernih di sekitar rumah pasien, diketahui telur berbentuk lonjong dengan kedua ujung sedikit lancip. Dinding seperti anyaman kain, kasa tanpa alat apung. Apakah spesies telur nyamuk tersebut? A. Culex sp, B. Aedes sp, C. Mansonia sp, D. Anopheles sp, dan E. Toxorhynchites sp. Jawabannya adalah B. Aedes sp. Pembahasannya, berdasarkan deskripsi telur nyamuk yang berbentuk lonjong dengan kedua ujung sedikit lancip, dinding seperti anyaman kain kasa dan tanpa alat pengapung, kemungkinan besar telur tersebut berasal dari spesies Aedes. Telur Aedes sp memiliki ciri khas yang berbeda dengan spesies lainnya seperti Culex dan Anopheles. Ciri khas telur nyamuk Aedes adalah untuk bentuknya, telur berbentuk lonjong atau silindris dengan kedua ujung yang sedikit lancip. Permukaan pada telur memiliki permukaan yang berbentuk seperti anyaman kain kasa dengan tekstur yang berkerut atau beralur. Untuk alat apung, dia tidak memiliki alat apung atau float. Warna biasanya berwarna hitam atau gelap. Dan untuk penempatannya, telur Aedes biasanya diletakkan di permukaan air atau di tempat-tempat yang lembab. Seringkali di tepi wadah penampungan air, dalam pot, atau tempat-tempat lain yang dapat menampung air hujan. Baiklah, mungkin itu saja diskusi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.